Halo, assalamualaikum teman-teman. Kenalkan, nama saya Emi Sururiah Mahmudah dari BPIA semester 6 dengan NIM 3031813. Di sini di video kali ini kita bakal membahas masa depan kita. Masa depan kita bakal membahas tentang usia lanjut. Apa sih usia lanjut itu? Proses penuaan atau usia lanjut itu sudah hal yang wajar bakal terjadi sama kita, apalagi kalau kita nanti bakal diberikan umur panjang. Itu pasti kita bakal mengalami yang namanya masa lanjut usia. Jadi hal yang lumrah gitu kan kita berarti seperti ada siklus gitu di kehidupan kita. Pertama dari kita lahir, kemudian kita tumbuh berkembang, pertama dari anak-anak, setelah anak-anak menjadi remaja, setelah remaja menjadi dewasa. Nah, setelah dewasa nanti kita akan menjadi tua dan akhirnya meninggal. Nah, kurang lebih seperti itu siklusnya. Kemudian di masa tua nanti itu nggak mungkin lah ya kita ketika udah tua gitu nggak bakal ada masalah-masalah yang menghadapi masa usia lanjut. Itu pasti banyak sekali masalah yang akan kita hadapi gitu. Nah, di sini masalahnya itu dari berbagai aspek. Dari segi ekonomi, misalnya kalau kita sudah berusia lanjut itu mungkin secara otomatis kan kita sudah nggak bekerja, dan secara otomatis pula kita nggak bakal dapat pendapatan atau pendapatan kita menurun. Itu dari segi ekonomi, karena kan kalau kita sudah tua itu kan nggak mungkin kita bakal terus bekerja gitu kan, nggak mungkin. Dari tempat bekerja sendiri pun mungkin juga bakal memberikan batasan berapa maksimal umur diterima bekerja di tempat situ berapa gitu kan, pasti ada batasannya. Nah, di situ nanti kan kalau kita nggak bekerja kan secara otomatis kita nggak bakal dapat pendapatan, kecuali kalau kita pensiunan. Kalau kita pensiunan kan meskipun pendapatannya menurun, tapi kan sudah mendapatkan jaminan dari tempat dia bekerja dahulu atau dari negara atas jasa-jasa yang sudah dia berikan dengan mengabdi kepada perusahaannya selama berapa tahun atau selama berapa dia bekerja gitu. Secara kesehatan pun dia juga ada asuransi gitu kan. Jadi kalau orang usia lanjut pensiunan itu udah terjamin gitu loh ya. Dari segi pendapatan, kesehatan itu sudah ada yang menjamin. Kemudian itu kalau untuk yang pensiunan, tapi kan beda hal lagi dengan yang nggak pensiunan, misalnya kayak petani, buruh gitu kan. Mereka kan ketika sudah semakin tua gitu kan nggak mungkin bakal tenaganya udah nggak kuat lagi, terus mereka juga nggak mungkin bakal bekerja terus, nggak kuat gitu. Nah, di situ nanti berarti mereka bakal itu tadi mendapatkan penurunan pendapatan. Terus di situ juga ketika mereka nggak bekerja nggak bakal mendapat pendapatan. Nah, karena itu di sini nanti anak itu itu sangat diharapkan bisa memenuhi kebutuhan orang tuanya. Jadi anak itu adalah investasi bagi orang tua. Karena apa? Nanti yaitu tadi diharapkan si anak mampu menjaga orang tuanya, memenuhi kebutuhan orang tuanya. Meskipun kadang sebagai orang tua itu juga kadang nggak mau merepotkan si anak gitu loh. Mestinya tuh si orang tua kadang mikir si anak tuh udah mikir keluarganya, masa juga masih harus mikirin saya. Kadang mereka juga merasa sungkan, kayak gitu juga ada. Betul, yang pertama masalah dari segi ekonomi, kemudian masalah dari segi sosial itu kan ketika mereka udah nggak bekerja
Ya, ketika mereka udah nggak bekerja, udah pensiun, itu kan secara otomatis kontak sosial mereka akan berkurang. Mereka bakalan lebih banyak berada di rumah, melakukan kegiatan ringan di rumah, dan nggak ada kontak sosial lagi sama teman-teman rekan kerjanya mereka gitu kan. Nah, di situ nanti mereka bakal merasa mungkin kesepian, karena yang dulunya mereka bareng-bareng terus gitu kan, tiba-tiba mereka nggak bisa bareng-bareng lagi, nggak bisa bersama lagi. Nah, di situ nanti mungkin mereka bakal merasa kesepian karena itu tadi. Kemudian dari masalah kesehatan itu kan sudah lumrah banget kalau semakin tua kita itu nanti dari segi kesehatan, segi fisik itu mulai mengalami penurunan. Misalnya kayak kita mudah capek, penglihatannya berkurang, kemudian pendengarannya juga semakin berkurang, itu kan sudah hal yang lumrah terjadi gitu. Kemudian itu dari segi kesehatan. Kemudian tapi yang paling diharapkan di masa tua itu adalah mereka bisa menikmati masa tua mereka dengan keadaan fisik yang sehat, kemudian bisa menikmati hasil jerih payahnya mereka selama bekerja dulu. Jadi ketika sudah memasuki usia lanjut, mereka kayak udah tenang gitu loh. Secara fisik mereka juga sehat, secara finansial, secara ekonomi mereka juga nggak ada kekurangan gitu. Kemudian kalau orang tua kan biasanya juga cenderung sakit-sakitan terus gitu kan, karena penurunan sel-sel tadi, sel-sel mereka yang udah mulai nggak tumbuh lagi, malah udah cenderung mengalami penurunan fungsi banget. Nah, jadi dari 3 masalah tadi itu bisa dapat disimpulkan kalau usia lanjut merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap masalah. Banyak banget nanti bakalan masalah yang akan mereka hadapi gitu ya. Entah itu dari segi ekonomi, tadi pendapatannya berkurang, kemudian sosialnya mereka nggak bisa kontak sosial lagi dengan semua orang gitu. Kemudian dari segi kesehatan tadi itu segi kesehatan mereka menurun kesehatannya. Kemudian dari segi psikologis juga mereka bakal merasa kesepiannya karena apa? Karena mereka kalau di usia lanjut itu udah nggak jarang melakukan kontak sosial dengan rekan kerja, dengan sahabat, dengan teman, bahkan dengan keluarga juga. Karena apa? Kan kalau dengan keluarga jarang itu kan masyarakat Asia, Indonesia juga, itu biasanya kalau sudah menikah, anak sudah menikah, itu mereka cenderung akan membuat keluarga baru. Jadi akan membangun keluarga baru. Nah, bersama keluarga barunya nanti kan secara otomatis si orang tua juga bakal ditinggal gitu. Nah, di situ nanti mungkin dia bakal merasa kesepian. Mungkin seperti itu masalah-masalah yang bakal kita hadapi sebagai di masa usia lanjut nanti. Nah, jadi mungkin mulai sekarang kita harus mempersiapkan diri ya, biar nanti ketika kita di usia lanjut itu kita udah itu tadi, kita tinggal menikmati apapun yang udah kita lakuin, udah kita kerjakan di semasa muda dulu waktu kita bekerja. Jadi ketika di masa usia nanti kita cuma berharap kita bisa sehat, menikmati masa tua dengan sehat, meskipun fungsi fisik secara kesehatannya sudah menurun, tapi nggak ada sakit-sakit yang bisa lebih membebani kita gitu. Jadi lebih bisa tetap sehat, tetap aktif di masa tua. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share juga boleh. Terima kasih telah menonton, telah mendengarkan sedikit
sedikit penjelasan kita tentang usia lanjut. Mungkin masih banyak kurangnya, mohon dimaklumi. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terima kasih.